Nah, kita lanjutkan lagi ya. Sekarang PPT-nya apakah sudah terlihat di layar teman-teman semua? Sudah, Kak. Ya, sudah. Nah, kita lanjutkan ya. Sekarang kita tadi udah sampai soal nomor 2 ke pembahasannya. Nah, sekarang di sini kita mendefinisikan nih. Ya, mendefinisikan si VU itu sebagai komponen kecepatan pada arah utara, kemudian VT itu sebagai komponen kecepatan pada arah timur. Nah, sekarang kan kita kan mau meninjau ya, karena yang ditanya itu yang A itu kecepatan kapal pada arah timur dan juga kecepatan kapal pada arah utara. Nah, sekarang kita akan meninjau dulu nih yang pertama, kecepatan kapal pada arah utara. Nah, coba lihat di sini. Kenapa bisa V cos T di sini? Kita lihat di sini. Nah, si kapal itu kan bergerak membentuk sudut, ya, dia seperti ini. Sudutnya itu tetanya 30 derajat. Sekarang kita mau ninjau dulu nih kecepatan kapal yang di utara. Berarti terhadap sumbu yang sebelah sini kalau utara. Nah, kalau terhadap sumbu yang oke, ini ada. Nah, di sini kan dia saya tulis ya V cos T. Nah, untuk V cos T ini bukan VU ya, tapi V timur. Nah, ini VT, ini VT, VT timur. Ini dari VU, VU. Nah, coba ya. Kenapa ini timur itu cos, kenapa utara sinus? Nah, dia di sini dia arah kapalnya ke sini membentuk sudut 37 derajat. Nah, sekarang kita akan menghitung kecepatan kapal saat pada arah ke timur. Nah, pada saat ke timur itu kan dia sini ya, sumbunya ya, di sini, kemudian tetanya di sini. Nah, dilihat di sini komponen yang mendukung itu samping dengan miring. Nah, samping dengan miring itu apa? Yaitu cos, cosinus ya, kan cos itu samping per miring. Maka di sini untuk kecepatan kapal pada arah timur kita menggunakan cos. Maka di sini VT sama dengan V dikali cos theta. V-nya diketahui di soal 27 knot ya kecepatan kapalnya dikali cos tetanya 30 derajat gitu. Cos 37 derajat 0,8 dikali 27 knot, maka kecepatan kapal pada arah timur itu sebesar 21,6 knot. Nah, selanjutnya kita akan menghitung kecepatan kapal pada arah utara nih, yang utara. Nah, arah utara kan sebelah sini ya, nih, sumbu yang vertikal ini. Nah, kenapa pakai sinus? Berarti kalau untuk meninjau pada sumbu utara ini, kalau saya gini nih, jadi kan tetanya di sini, jadi dia di sini, tetanya 37 derajat. Nah, lihat, dia terhadap sumbu yang utara ini, berarti depan dengan miring. Depan dengan miring. Ya, yang berhubungan ya, depan dengan miring. Nah, kalau depan dengan miring itu apa sinus ya? Kan sin itu depan per miring. Nah, kalau cos tadi kan samping per miring. Nah, maka di sini untuk kecepatan pada arah utara itu V, kecepatan kapalnya dikali sin theta. Nah, di sini V-nya kita masukkan 27 knot, dikali sin tetanya 37 derajat. Nah, kita peroleh 27 knot, sin 37 nilainya 0,6. Nah, maka kita peroleh besarnya kecepatan kapal pada arah utara itu 16,2 knot. Oke. Ini soal nomor 2, bisa semua? Bisa semua mengikuti? Gimana? Bisa ya? Bisa, Bu. Bisa, Pak. Oke, good. Jadi ini masih kita review aja ya, soal nomor 2, masih perhitungan dasar juga. Hanya disalah, mungkin nanti kalau kurang teliti hanya resikonya disalah hitung aja gitu. Sama nanti menghitung nih, kan karena ada sudut 37, berapa sih cos sudutnya, nanti cos tetanya atau sin tetanya. Gitu. Oke, kalau bisa semua, kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, oke. Di sini soal nomor 3.
Coba perhatikan. Jadi katanya nih di soal nomor 3 ada iPhone. Ya, iPhone 13 dijatuhkan dari atap sebuah gedung. Nah, di mana tinggi gedungnya diketahui 720 meter. Kemudian percepatan gravitasinya 10 meter per detik kuadrat. Berapakah waktu yang diperlukan si iPhone ini sampai ke tanah? Gitu, sayang banget ya. iPhone-nya dijatuhin. Oke. Nah, saat kita menyelesaikan soal fisika ya, dibiasakan untuk menuliskan diketahui dari soalnya. Nah, di sini diketahui ketinggian gedung itu 720 meter, gravitasinya 10 meter per second kuadrat. Nah, yang ditanya adalah waktunya. Si iPhone ini jatuh dari atas sampai ke tanah. Gitu. Nah, coba saya di sini mau menuliskan apa namanya, ilustrasi gambarnya gitu. Nah, kurang lebih kayak gini ya. Misalnya ini tanah, kemudian ini gedungnya nih. Tinggi gedungnya hanya 720 meter. Nah, ada orang di atas gedung ini gitu. Dia menjatuhkan iPhone-nya ke bawah. Nah, berarti di sini adalah Y0-nya ya, tinggi awalnya gitu. Karena orang itu ada di atas sini. Nah, penyelesaiannya itu bisa menggunakan persamaan yang ini nih. Y sama dengan Y0 ditambah V0T ditambah setengah GT kuadrat. Nah, kenapa kita pakai Y? Karena vertikal ya bentuk ilustrasi dari kondisinya gitu ke atas gitu, makanya kita pakai Y di sini. Nah, persamaan ini diambil dari persamaan GLBB satu dimensi. Ini persamaannya. Kalau dia nanti kondisinya horizontal ya pakai ini, X sama dengan X0 ditambah V0T ditambah setengah GT kuadrat. Nah, karena di sini Y ya, vertikal, gedung itu di atas gedung, berarti kita pakai yang Y sama dengan Y0 plus V0T ditambah setengah GT kuadrat. Dan V itu sama dengan V0 ditambah AP. Oke, kita pakai persamaan yang ini. Nah, sekarang kita masukkan aja. Y, tinggi gedungnya berapa? 720 meter. Sama dengan, nah, ini posisi awalnya bukan. Ketinggian mula-mulanya itu 0 ya, 0. Kemudian ditambah V0-nya berapa? Nah, kan dia ngelempar dari sini. Dari sini. Jadi V0-nya 0 ya. V0-nya 0. Kemudian tetap T di sini, kemudian ditambah setengah dikali G, gravitasinya 10 meter per detik kuadrat, dikali T kuadrat. Nah, ini 0, 0, maka sekarang kita punya hanya ini aja nih, setengah dikali 10 dikali T kuadrat. Nah, di sini 720 meter sama dengan 5 ya, 10 dikali setengah itu 5 meter per second kuadrat dikali T kuadrat. Nah, T kuadrat itu sama dengan 720 meter dibagi 5 meter per detik kuadrat. Oke, saya lanjutin di sebelahnya. T kuadrat sama dengan 144 second kuadrat. Jadi 720 dibagi 5 itu 144. Nah, ini kan kuadrat, jadi kita akarin nih supaya kuadratnya hilang. Sama dengan akar dari 144 second kuadrat. Nah, kita peroleh waktunya untuk si iPhone jatuh dari atas gedung ini sampai ke tanah itu 12 detik. Oke, gimana? Ini untuk solusi pembahasan soal nomor 3. Bisa? Soal nomor... Gimana? Yang lain bisa? Jadi ini ya, untuk soal nomor 3 ini kita pahami dulu kondisi soalnya seperti apa, kemudian kita menghitung, mencarinya menggunakan persamaan GLBB ini. Nah, GLBB ini ada persamaannya ini dengan ini. Jadi kita kondisikan aja dulu di soalnya itu seperti apa. Gimana? Ada yang ditanyakan nggak untuk soal nomor 3? Bisa semua mengikuti? Bisa, Kak. Bisa ya. Kalau yang lain gimana? Yuk, ini baru soal. Kak, Iya. izin bertanya, Kak. Iya, ya, silakan. Kalau itu kan tadi pakai yang Y. Kalau untuk yang X itu kalau dipakai saat kapan, Kak? Kalau dia tergantung di soalnya, kondisinya bergeraknya ke horizontal maksudnya. Ya, bergeraknya secara horizontal.
gitu, ke bawah sini, samping. Kalau yang Y itu ke atas sama ke bawah, yang vertikal, arah gerak bendanya. Gitu. Oh, oke Kak, makasih. Oke. Kalau yang lain gimana, bisa? Soal nomor 3, aman? Oke, next. Kalau nggak ada yang ditanyakan, kita lanjut ke soal nomor 4 nih. Jadi diperhatikan ya persamaannya, dipahami konsepnya gitu. Oke, next lanjut ke soal nomor 3, soal nomor 4. Nah, di sini coba perhatikan soal nomor 4. Ada seorang mahasiswa melakukan sebuah percobaan dengan menjatuhkan sebuah bola dari menara dengan kecepatan awal saat dijatuhkan itu 4 meter per detik. Oke, kita tulis ya, diketahuinya V0-nya itu 4 meter per detik. Nah, percepatannya di sini saya menggunakan percepatan gravitasinya itu 10 meter per detik kuadrat. Gitu. Nah, yang ditanya, yang A, itu posisi bola setelah 2 detik dan 3 detik. Posisi bola setelah 2 detik dan 3 detik. Kemudian yang B, kecepatan bola setelah 2 detik dan 3 detik waktunya. Nah, kita perhatikan di sini. Coba kita bahas ya solusi dari soal nomor 4. Nah, yang A itu yang ditanya posisi bola. Nah, ini sama ya, tetap menggunakan persamaan dari GLBB tadi, GLBB satu dimensi. Nah, GLBB satu dimensi yang tadi yang saya tuliskan, nah yang ini ya, Y sama dengan Y0 ditambah V0T ditambah setengah GT kuadrat. Nah, posisi awal Y0 itu kan selalu 0, makanya di sini dia hanya V0T aja, V0T ditambah setengah AT kuadrat. Karena Y0-nya itu sama dengan 0. Nah, itu persamaannya nih ya untuk posisi bola. Nah, sekarang kita akan menghitung nih, posisinya kan tadi yang bagian A itu saat 2 sekon dan 3 sekon. Jadi di sini, dari persamaan ini, kita masukkan aja nilai T-nya. Sesuai yang ditanyakan di soal. Karena ini 2 sekon, berarti kita masukkan T-nya di sini 2 sekon ya. V0-nya kan 4, T-nya 2, ditambah setengah, dikali percepatan gravitasinya 10 meter per detik kuadrat. Nah, T-nya 2 detik dikuadratkan. Nah, kita dapat nih, 4 kali 2, 8 meter, ditambah setengah dikali 10, setengah dikali 10, 5, kemudian 5 dikali 4, hasilnya 20 meter. Nah, kita peroleh posisi bola saat 2 detik itu 28 meter. Nah, selanjutnya kita menghitung posisi bola saat T itu 3 detik. Ya, sama menggunakan persamaan yang ini. Persamaan GLBB satu dimensi, ya V0T ditambah setengah AT kuadrat. V0-nya 4, kemudian T-nya kita masukkan 3 detik, ditambah setengah dikali 10, dikali T-nya kita masukkan 3 sekon kuadrat. Nah, kita peroleh 4 kali 3, 12 meter, kemudian ditambah setengah dikali 10, 5, dikali 9, 5 dikali 9, oke, ini salah kayaknya. 5 dikali 9 ya. Nah, 5 dikali 9 itu 45. Nah, 45 ditambah 12 itu 6, 57 ya, 57 meter. Nah, di sini posisi bola saat waktu 3 detik itu 57 meter. Nah, coba sekarang yang B. Sekarang kita next bang bagian B. Yang B itu adalah kecepatan bola saat jatuh. Nah, ini sama menggunakan persamaan GLBB satu dimensi yang sudah saya tuliskan tadi ya. Itu persamaannya ini V sama dengan V0 ditambah AT. Oke, sekarang kita akan tinjau nih kecepatan bola saat 2 detik. Jadi kita masukkan ya, T-nya itu 2 detik, V0-nya 4, A-nya 10 meter per detik kuadrat. Nah, kita peroleh
4 ditambah 2 kali 10, 20 meter per detik. Kecepatannya saat T 2 sekon itu 24 meter per detik. Selanjutnya kita meninjau kecepatan bola saat jatuh T 3 detik. Nah, persamaannya sama yang ini. Nah, V0-nya 4 meter, A-nya 10, kemudian T-nya kita masukkan 3 detik. Kita peroleh di sini. 4 ditambah 3 kali 10, 30 meter per detik. Nah, kita peroleh kecepatan bola saat jatuh saat T sama dengan 3 detik, itu 34 meter per detik. Oke, ini untuk solusi dari soal nomor 4. Sampai di sini bisa mengikuti nggak untuk soal nomor 4? Bisa, Kak. Bisa ya. Kalau yang lain gimana? Yang cowok? Kak. Ya. Bisa, Kak. Ya, ada mau nanya? Boleh slide sebelumnya nggak, Kak? Saya mau lihat soalnya. Tadi belum sempat ke SS. Yang soal nomor 4 ya. Oke, makasih, Kak. Ya bisa ya, nomor 4 masih bisa lah. Jadi kalau kita tahu persamaannya, tahu rumusnya, ya tinggal kita operasikan. Nah, jadi di sini fisika, walaupun banyak rumus, jangan hanya dihafal ya, jangan dihafal, tapi dimengerti gitu konsep dari persamaannya gitu. Karena setiap persamaannya akan menjelaskan fenomenanya gitu. Persamaan itu kan hanya pendekatan untuk menjelaskan sih secara matematis suatu fenomena itu gitu terjadi. Jadi jangan hanya dihafal ya persamaannya, dimengerti rumusnya, konsepnya. Gitu. Oke, lanjut kalau gitu, kalau nggak ada yang tanya, ya. Apa? A itu apa, Kak? A ini percepatan gravitasi. A. Ya. A boleh, G boleh. Itu simbolnya. Ya, percepatan. Kalau gitu kita lanjut soal nomor 5. Nah, perhatikan di sini untuk soal nomor 5. Ada 2 partikel. Nah, coba dibayangkan, ada 2 partikel bergerak sepanjang sumbu X. Gitu. Nah, posisi partikel pertama dinyatakan oleh, ini nih, posisi partikel pertama 0,5 T kuadrat minus 7T ditambah 2. Nah, ini Soal mau dibuat di sini. Iya dibuat tapi belum disampaikan gitu. Nah. Oke, ini kurang ya. Di sini X dalam meter. Nah, X dalam meter dan T dalam detik. Nah, kemudian percepatan partikel kedua itu dinyatakan ini. A sama dengan minus 4T. A dalam meter per detik kuadrat dan T dalam detik. Dan pada T sama dengan 0. Itu kecepatannya 8 meter per detik. Pada selang waktu berapa sih kecepatan kedua partikel itu sama? Gitu. Nah, coba di sini untuk kita menyelesaikan soal nomor 5, kita biasakan untuk menuliskan diketahui dari soalnya. Ya, kita tulis di sini posisinya. Ini kan X ya, kita simbolkan X sama dengan 0,5 T kuadrat minus 7T ditambah 2. Nah, kemudian percepatannya itu minus 4T. Ini partikel 1 ya, 1. Kemudian yang diketahui yang kedua itu percepatannya. Partikel yang kedua yang diketahui percepatannya. Kalau partikel 1 posisinya. Oke. Nah, T-nya itu sama dengan 0 ya. T sama dengan 0 itu percepatannya minus 4T. Kemudian kecepatannya 8. Nah, kecepatan partikel kedua nih. Oke, 8 meter per detik. Yang ditanya pada waktu berapa sih kecepatan kedua partikel itu tepat sama nih. Oke, kita bahas di sini untuk soal nomor 5-nya agak trik ya, coba diperhatikan. Next. Nah, cukup panjang jalannya, coba diperhatikan. Yang pertama, kita akan meninjau dulu nih, menghitung kecepatan partikel. Partikel pertama dulu.
Nah, kita tahu ya bahwa kecepatan itu kan turunan dari posisi terhadap waktu. Gitu. Jadi ada kecepatan. Kalau kecepatan itu turunan posisi terhadap waktu. Kalau percepatan itu turunan kecepatan terhadap waktu. Nah, jadi karena di sini kecepatan, jadi turunan posisi terhadap waktu dx per dt. Nah, V1 sama dengan d per dt. Nah, kan tadi posisi partikel pertama tuh yang diketahui, nilainya 0,5 T kuadrat minus 7T ditambah 2. Jadi ini kita turunkan terhadap T. Maka di sini kita peroleh ya, V1 itu sama dengan 0,5 T kuadrat diturunkan terhadap T, itu 1 nilainya 0,5 kali 2, kan 1, 2, pangkatnya 2 di sini dikurang 1, jadi 1, pangkat 1 T, minus turunan dari 7T itu sama dengan 7. Oke, ini kita udah dapat nih kecepatan partikel 1. Selanjutnya kita akan menghitung kecepatan partikel kedua. Nah, kecepatan partikel kedua, karena yang diketahui di soal untuk partikel kedua itu adalah percepatan, kita bisa menggunakan persamaan ini. Ya. V2, kecepatan partikel 2 itu sama dengan kecepatan partikel kedua yang awal ya, percepatan awal partikel kedua ditambah integral dari percepatan partikelnya terhadap dt gitu. Nah, di sini V2 sama dengan kecepatan awal partikel 2 itu berapa tadi diketahui di soal 8 meter per detik ditambah integral dari percepatan partikel 2 minus 4T ya diketahui di soal, kemudian dikali dt. Nah, kalian udah masuk matematika dasar ya. Kalau matematika dasar, mungkin di SMA udah disampaikan tentang integral ya, integral. Jadi ini masih integral biasa, masih bisa lah ya. Jadi di sini V2 sama dengan 8 meter per sekon. Nah, kita integralkan nih, minus 4T dt. Nah, minus 4 ini kan konstanta ya, jadi keluar. Jadi yang kita integralkan tuh T-nya aja, T terhadap dt. Nah, ini kalau masih ada yang belum paham, operasi integral sederhana seperti ini. Jadi, 1 kan T itu di sini 1 ya. Jadi 1 per pangkatnya kan di sini 1 T-nya. Jadi pangkatnya tuh ditambah 1 kalau integral. Kalau diferensial, kalau turunan kan dikurang 1 gitu. Jadi per 1 ditambah 1 ini tuh dari pangkat ini gitu. Kemudian T kan pangkatnya 1 ditambah 1 gitu. Kalau integral tuh pangkatnya dijumlahkan 1. Kalau diferensial dikurang 1. Nah, maka di sini kecepatan partikel 2 sama dengan 8 meter per second minus 4. Nah, 1 per 1 ditambah 1, setengah T kuadrat. Nah, kita peroleh kecepatan partikel 2 itu 8 minus 2T kuadrat. Oke, kondisinya adalah tadi kan yang ditanya berapa sih selang waktunya pada kedua partikel itu sama gitu. Jadi di sini bisa kita tulis V1 itu sama dengan V2. Ya, V1 sama dengan V2, kita masukkan nih persamaan V1 dan V2 yang udah kita cari. Ini ya, V1 T minus 7, kemudian V2 8 minus 2T kuadrat. Oke, ini pindah ruas. Jadinya kita kayak gini nih. T minus 7 pindah ruas jadi minus 8 ya. Kemudian yang minus 2T kuadrat pindah ruas jadi positif 2T kuadrat sama dengan 0. Nah, ini kita operasikan ya. Jadi 2T kuadrat ditambah T minus 7 minus 8 minus 15 sama dengan 0. Nah, ini persamaan kuadrat ya. 2T kuadrat ditambah T minus 15. Nah, untuk penyelesaiannya kita menggunakan persamaan ABC. Nah, ini persamaan ABC. Oke, jadi kalau persamaan kuadrat itu bakal ada 2 kemungkinan T-nya gitu. Nah, di sini kita menggunakan rumus ABC itu ini ya, rumus ABC minus B plus minus akar B kuadrat minus 4AC dibagi 2A. Nah, yang ini kan A ya, yang ini A, terus yang ini B, yang C. Nah, oke, kita masukkan aja nih nilai komponen ABC-nya. B-nya berapa? Minus 1, B-nya kan B-nya 1 ya. Ini 1, karena di rumusnya itu ada minus, jadi minus 1 plus minus akar dari nilai B1 kuadrat dikurang
4, nilai A berapa, Bu? 2. Kemudian dikali C, nilainya berapa? Minus 15. Oke, dibagi 2, dikali A. A-nya berapa? Nilainya 2. Nah, oke, udah dapat nih di sini T12 sama dengan minus 1 plus minus akar dari, nah ini kita operasikan ya, jadi 1 ditambah 120 dibagi 4. Nah, di sini berarti minus 1 plus minus akar dari 120 ditambah 1, 121 dibagi 4. Nah, T12 itu sama dengan minus 1 plus minus akar dari 121 itu hasilnya 11 dibagi 4. Nah, oke, kita udah dapat nih. Ya, maka diperoleh ada 2 kondisi. Kayaknya waktunya, selang waktunya. Pertama, yang ini. Ya, yang T1 itu minus 1 ditambah 11 dibagi 4. Nah, minus 1 ditambah 11 itu 10 dibagi 4. Nah, T1 itu 2,5 detik. Kemudian kita lihat nih T2-nya. Kemungkinan yang kedua, kondisi yang kedua T2 itu minus 1. Nah, tadi udah yang satu itu positif, sekarang yang kedua negatif. 11 dibagi 4. Nah, minus 1 minus 11 itu minus 12 dibagi 4. Nah, kita peroleh 32 itu sama dengan T2 itu sama dengan minus 3 sekon. Itu. Nah, jadi selang waktu yang kita gunakan, karena kita di sini tidak membicarakan masa lalu ya, membicarakan yang ke depan itu pada selang waktu berapa sih si kedua partikel ini tepat di yang sama, maka yang kita gunakan atau yang memenuhi waktunya itu yang bernilai positif gitu. Jadi di sini yang memenuhi adalah saat T sama dengan 2,5 detik. Oke, ini sih untuk solusi pembahasan dari soal nomor 5. Gimana? Sampai di sini masih ada yang bingung nggak? Bisa mengikuti semuanya? Oh, suara saya terdengar? Terdengar, Kak. Terdengar. Nggak putus-putus kan suaranya? Enggak, Kak. Oke, gimana? Enggak. Bisa untuk soal nomor 5? Ya, diam ini, diam bisa, diam bingung, diam masih belum banget, atau gimana nih? Bisa untuk soal nomor 5? Masih sedikit bingung, Kak, kalau saya. Ya, bagian mana sih? Yang bagian mana? Bagian kecepatannya atau persamaan ABC? Di bagian kecepatan partikel yang pertama, Kak. Oh, ini. Ya. Coba ya saya jelasin. Jadi di sini nggak apa-apa, kita sharing aja gitu. Karena kalau di kelas besar itu kan sepenuhnya itu kayak sebagian besar tuh belajar materinya gitu. Materinya, nggak bahas pembahasan soalnya. Nah, makanya ada kelas tutorial ini khusus membahas soal dan pembahasan fisika gitu. Ini kan kalau fisika itu ya emang lebih ke soal nggak sih, ngitung-ngitung gitu kan. Jadi konsepnya dapat, tapi kalian ngitungnya juga bisa dapat juga. Nah, coba di sini perhatikan ya. Saya jelaskan lagi. Jadi kita karena coba kita lihat dulu nih soalnya. Nah, soalnya tuh intinya adalah mencari pada waktu berapa sih si kedua partikel ini tepat di sama gitu. Pada selang waktu berapa sekon kecepatan partikel itu tepat sama. Nah, maka di sini kita hal pertama itu mencari kecepatan baik partikel 1 dan partikel kedua. Nah, coba lihat di soal ya untuk mencari kecepatan, karena di soal itu yang partikel pertama adalah posisinya yang diketahui,
maka mudah aja. Jadi kita menghitung kecepatan partikel itu persamanya ini, turunan posisi terhadap waktu. Gitu. Kalau kita ada R, P, A ya. Jadi ya, posisi, kecepatan, sama percepatan. Nah, kalau kita menghitung, kalau ingin kita mencari kecepatan partikel, itu, tapi yang diketahui posisinya, R itu kan posisi juga ya. Nah, itu bisa dari dx per dt, turunan posisi terhadap waktunya gitu. Nah, maka di sini kita, karena partikel satu yang diketahui adalah posisinya, kita menghitung kecepatan itu dari rumus ini, dx per dt. Nah, kalau dia percepatan, partikelnya nih, kita mau nyari percepatan, itu turunannya ini just info aja gitu loh. Kalau percepatan itu dv per dt, kecepatan terhadap waktu. Nah, jadi di sini turunan posisinya terhadap waktu, terhadap t. Jadi ini yang t ini kita turunkan terhadap t-nya. Gitu. Nah, kalau turunan masih bisa ya, ini kan turunan biasa. 0,5 t kuadrat, turunkan terhadap t, 1t, minus 7t, diturunkan terhadap t, 7. Nah, sekarang, nih, partikel 1 udah selesai. Karena yang diketahui adalah posisinya, berarti kita bisa menghitung kecepatan dari partikel menggunakan persamaan ini aja. Turunan posisi terhadap waktu. Nah, coba lihat di sini. Dia partikel yang kedua. Partikel kedua di soal itu yang diketahui percepatan dan kecepatannya aja. Gitu. Jadi posisinya dia nggak diketahui. Jadi kita nggak bisa dong otomatis pakai persamaan ini. Nah, kita bisa menggunakan persamaan yang ini karena yang diketahui kecepatan dan percepatannya. Yaitu ya kecepatan partikel 2 itu sama dengan kecepatan awalnya ditambah integral dari percepatannya dikali dt. Oke, kecepatan awalnya berapa? 8. Ditambah integral dari percepatannya berapa diketahui di soal ini ya? Minus 4t. Tuh, minus 4t dt. Jadi kita integralkan terhadap dt. Ini integral biasa, nah 8 turun tetap. Nah ini kan integral biasa ya. Jadi minus 4, 4-nya keluar, integralnya integral t dt gitu. Nah itu kan 1 ya. Jadi di sini integral t dt itu sama dengan, ini kan 1 nih, 1 per, kalau integral kan dijumlahkan ya pangkatnya. Ini pangkat 1, ini sama aja pangkat 1. Nah ini kan sama aja pangkat 1 ya. Berarti di sini pangkatnya ditambahin 1. Ya, di sini kita tulis 1 ditambah 1. Nah, pangkat ini turun lagi ke sini. 1 ditambah 1. Oke. Nah, maka di sini kita peroleh 1. 1 ditambah 1, 2. T kuadrat. Nah, misalnya integral T kuadrat dt misalnya. Ya udah, gampang aja. Jadi ininya 1 ya. Misalnya ini 2. 1 juga tuh. 1. Nah, kita operasikan dulu nih. Ini kan pangkatnya 2. 2 ditambah 1. Nah, pangkat ini turun ke bawah sini. 2 ditambah 1. Kalau misalnya ada yang masih belum bisa operasi integral ya, ini saya jelaskan. 1 per 3. Nah, T pangkat 3. Gitu ya, operasi integral. Jadi bedanya gitu. Kalau integral tuh dijumlahin 1. Kalau diferensial dikurangin 1. Gitu ya, ini biar tahu nih, ini kenapa kok bisa 1 tambah 1, ini 2 tambah 1 dari mana? Dari pangkat ini. Gitu. Jadi kan udah dapat nih, minus 4, plus dikali minus, minus 4. Nah, integral T dt kan setengah T kuadrat. Oke, udah dapat deh. Kecepatan 2-nya 8 minus 2T kuadrat. Oke, nah ini V1 sama dengan V2 ini biasa ya. Pindah ruas jadi kayak gini. Nah, selanjutnya persamaan ABC nih kalau nggak salah di SMA juga udah ada nih, udah pernah disampaikan nih, rumus ABC itu kayak gini. Minus B plus minus akar minus B kuadrat minus 4C dibagi 2A ini salah satu aja ya, salah satu cara untuk
menyelesaikan persamaan kuadrat gitu. Ini karena angkanya susah sih. Jadi kalau angkanya nggak susah, kita bisa aja pakai faktor yang gini. Nah, faktor yang gini, P, terus ini berapa gitu. Nanti sama aja ada dua kondisi ya. P-nya berapa atau T berapa gitu. Karena di sini kita membicarakan, bukan membicarakan hal yang masa lalu gitu. Berapa sih selang waktu partikel di keadaan tepat sama gitu. Berarti ke depannya ya. Berarti kita pilih yang positif nilai P-nya. Begitu. Gimana? Udah mulai bisa paham untuk nomor 5? Mulai paham, Kak. Oke. Oke, kalau gitu kita next lanjut ke soal nomor 6 ya. Nanti kalau misalnya belum paham, ini kan saya record nih videonya, jadi nanti bisa kalian tonton lagi, terutama di bagian yang ini ya, bagian integral, kemudian persamaan yang ini gitu. Bisa ditonton lagi videonya, nanti saya share link video rekamannya. Oke, next. Sekarang kita bahas soal nomor 6. Soal terakhir nih. Jadi semangat ya. Semangat. Soal yang terakhir. Jadi di sini coba diperhatikan. Ada sebuah titik partikel melakukan gerak dengan grafik hubungan V kecepatan terhadap waktunya. T di sini. Nah, seperti pada gambar ini. Nih, V-nya dia yang ke atas, yang vertikal. Kemudian T-nya yang horizontal. Nih angkanya ya ada 4, 6, 8, kemudian V-nya 10. Yang A, itu jelaskan gerakan titik partikel selama 8 detik. Kemudian yang B, berapa sih jarak yang ditempuh titik partikel selama 8 detik tersebut gitu. Jadi yang pertama adalah jelaskan gerak titik partikel. Kemudian yang kedua itu adalah jarak yang ditempuh titik partikelnya. Selama sama ya masing-masing 8 detik. Oke. Nah, coba di sini kita bahas ya satu persatu untuk soal nomor 6. Dimulai dari yang A dulu. Coba perhatikan di sini. Nah, ini dia.